Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku semuanya. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Baik, Baik, Bu. Bu. Baik, alhamdulillah. Puasa gimana? Lancar? Alhamdulillah lancar. Lancar. Oke, sebelumnya Ibu ingin minta maaf karena pembelajaran pada hari ini kita lakukan secara daring karena ada sesuatu hal yang tidak bisa Ibu tinggalkan. Oke, sebelumnya Ibu ingin share screen materi kita siang hari ini. Apakah sudah terlihat, anak-anak? Sudah. Sudah, Bu. Oke, materi kita siang hari ini yaitu menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Sebelum kita membahas materi tersebut, kalian bisa melihat cuplikan video berikut ini. Oke, dari video tersebut mungkin kalian pernah melihat atau menyaksikan secara langsung di jalan. Pesan yang dapat diambil dari video tersebut yaitu, berkendaralah dengan patuh, jadilah pengemudi yang aman. Pada hari ini kita akan membahas 4 topik. Yang pertama, ada pengertian menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang kedua, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Yang ketiga, cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Dan yang terakhir, yaitu manfaat menjaga keselamatan diri di jalan raya. Yang pertama yaitu pengertian menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya merupakan suatu upaya mengurangi kecelakaan baik bagi diri sendiri maupun orang lain dengan memperhatikan faktor-faktor penyebab kecelakaan seperti prasarana, faktor sekeliling, sarana, manusia, dan rambu atau peraturan. Selanjutnya yaitu hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan lalu lintas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjaga keselamatan lalu lintas ada 5. Yang pertama, mematuhi aturan lalu lintas. Saat berkendara, rambu lalu lintas harus menjadi acuan utama sebagai panduan berkendara. Hal ini tidak semata-mata dibuat untuk mengatur arus lalu lintas, tetapi untuk menciptakan ketertiban dan keselamatan seluruh pengguna jalan. Yang kedua yaitu sesuaikan kecepatan dan jaga jarak aman. Menjaga jarak sesuai kecepatan sangat penting. Jangan berasumsi dan memaksakan jarak yang dekat karena takut didahului alias disalip kendaraan lain. Semakin dekat jarak antar mobil, maka risiko terjadinya benturan semakin tinggi. Yang ketiga yaitu tidak melakukan manuver berbahaya. Saat kondisi jalan macet, terburu-buru dan melakukan manuver dengan cara berpindah jalur dengan harapan lebih cepat sampai adalah tindakan ceroboh yang mesti dihindari. Selalu pastikan posisi kendaraan berada di jalur yang tepat sehingga tidak membingungkan kendaraan lain. Nyalakan sen terlebih dahulu untuk meminta jalur. Yang keempat yaitu sabar dan sopan. Saat berkendara, kita akan menghadapi situasi dan kondisi yang bermacam-macam, atau bahkan di luar dugaan. Berpikiran positif dan sabar jadi paket lengkap untuk menjaga keselamatan saat kita berada di jalan. Tujuannya untuk menghindari konflik yang tidak perlu. Dan yang terakhir yaitu utamakan yang mendapat prioritas. Saat berkendara, memperhatikan kondisi sekitar adalah hal utama. Selalu waspada dan berikan jalan bagi mereka yang mendapat prioritas seperti ambulans dan pemadam kebakaran.
Membuat antrean yang tertib bisa membantu kendaraan emergensi merespon kejadian dengan cepat. Berikutnya yaitu cara menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Ada 5 cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keselamatan diri dan orang lain di jalan raya. Yang pertama yaitu memahami pergerakan kendaraan. Pengemudi harus memahami bahwa pergerakan sebuah mobil sangat tergantung kepada dirinya. Yang kedua yaitu menjaga jarak aman. Pengukuran jarak aman bisa dengan aturan 3 detik. Aturan ini sangat efektif diterapkan ketika berkendara dengan kecepatan lebih dari 40 km per jam. Yang ketiga yaitu patuhi aturan lalu lintas. Saat berkendara, rambu lalu lintas harus menjadi acuan utama sebagai panduan berkendara. Yang keempat yaitu mengecek kondisi kendaraan. Sebelum memulai berkendara, hendaknya mengecek kendaraan terlebih dahulu. Dan yang terakhir yaitu menjaga kesehatan fisik dan pikiran. Ketika lelah saat di tengah jalan, menepi adalah tindakan yang paling aman untuk istirahat. Yang terakhir yaitu manfaat menjaga keselamatan di jalan raya. Ada beberapa manfaat menjaga keselamatan di jalan raya. Yang pertama, tentunya terhindar dari kecelakaan. Kedua, selamat sampai tujuan. Yang ketiga, tidak mengganggu pengendara lain. Dan yang keempat, tidak merugikan orang lain maupun diri sendiri. Berikut ada beberapa contoh mematuhi aturan lalu lintas. Yang pertama ini menggunakan helm saat berkendara. Yang kedua, menyeberang di zebra cross saat lampu merah. Dan yang ketiga yaitu berhenti berkendara saat lampu merah. Dan yang ini contoh melanggar aturan lalu lintas. Yang pertama, tidak menggunakan helm saat berkendara. Yang kedua yaitu berhenti melewati garis zebra cross. Dan yang ketiga, berboncengan melebihi kapasitas. Oke, mungkin sekian materi yang saya sampaikan pada pertemuan hari ini. Apakah ada yang belum paham atau ada yang ingin bertanya? Ibu persilahkan. Izin bertanya, Bu. Ya, Mbak Abelia, silahkan. Apa yang akan terjadi jika seseorang tidak melaksanakan kewajibannya di jalan raya dengan tanggung jawab? Terima Oke. kasih. Baik, akibat tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, yaitu mendapat sanksi hukum, menyebabkan kecelakaan lalu lintas, membahayakan keselamatan diri dan orang lain, merugikan diri sendiri dan orang lain, misalnya menjadi terlambat datang ke kantor karena peralihan jalan. Gimana Mbak Abel, sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Baik, mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan Mbak Rahmadani. Ketika seseorang tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya, apakah hal tersebut dapat mengganggu? Terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya. Tidak melaksanakan kewajiban di jalan raya adalah tindakan yang secara langsung mengganggu hak pengguna jalan raya lain. Sebab, kelalaian tersebut bukan hanya mengganggu kenyamanan, tetapi juga mengancam keselamatan jiwa pengguna jalan raya lainnya. Bagaimana Mbak Rahmadani, apakah sudah paham? Sudah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Selain Mbak Abelia dan Mbak Rahmadani? Saya, Bu, izin bertanya. Oh iya, Mbak Bunga Mayang. Bagaimana cara mengatasi emosional saat berkendara? Cara mengatasi emosional saat berkendara. Yang pertama yaitu berkendara dengan fokus. Salah satu cara untuk mencegah emosi saat mengemudi adalah dengan fokus terhadap diri sendiri.
Pengemudi harus memperhatikan apakah cara mengemudi sudah benar atau belum. Yang kedua, yaitu tidak terprovokasi pengguna jalan lain. Apabila ada pengemudi lain yang memancing amarah, cobalah untuk tidak terprovokasi dengan pengemudi lain. Usahakan untuk menahan emosi dan ubah pola pikir. Pikirlah bahwa jalan raya merupakan milik bersama. Oleh karena itu, sebaiknya berikan jalan bagi pengemudi lain untuk mendahului. Dan yang terakhir yaitu mengajak teman ketika menyetir. Menyetir dalam keadaan macet tentunya dapat membuat pengemudi emosi. Untuk mengatasi hal ini, pengemudi bisa mengajak teman ketika sedang mengemudi. Mengobrol dengan teman dapat mengubah emosi pengemudi. Bagaimana Mbak Bunga? Apakah sudah paham? Sudah, Ibu. Terima kasih. Oke, mungkin cukup materi pada siang hari ini. Kita bisa lanjut pada pertemuan berikutnya. Sebelum mengakhiri pembelajaran pada siang hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa tidak dibatasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Terima Bu. kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Sama-sama.